Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kahla Rizky Kamolida dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini dalam rangka melaksanakan ujian satuan pendidikan atau USP keterampilan mata pelajaran matematika peminatan, saya di sini akan membahas dua soal yang tentunya masih termasuk dalam materi matematika peminatan SMA. Langsung saja soal pertama yaitu diketahui X-1 merupakan salah satu faktor dari persamaan suku banyak X pangkat 3 minus 2X kuadrat minus 5X plus B sama dengan 0. Yang ditanyakan yaitu salah satu faktor lainnya adalah, sebelumnya diketahui bahwa soal ini merupakan materi polinomial atau suku banyak. Dan untuk menyelesaikannya, pertama kita perlu mencari tahu terlebih dahulu nilai B-nya. Di sini yang sudah diketahui yaitu salah satu faktor dari persamaan suku banyaknya yaitu X-1. Dan apabila pemfaktorannya berupa X minus K seperti ini, maka terdapat syarat di mana apabila disubstitusikan nilai X ke dalam suku banyak, maka nilainya harus sama dengan 0. Dari yang sudah diketahui ini, yaitu salah satu faktornya X-1, maka bisa kita sama dengankan 0 sehingga didapatkan hasil X-nya sama dengan 1. Nilai X sama dengan 1 ini bisa langsung kita substitusikan ke dalam suku banyak yang terdapat pada soal, yaitu X pangkat 3 minus 2X kuadrat minus 5X plus B sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan nilai X sama dengan 1 ke dalam suku banyaknya. Jadi 1 pangkat 3 minus 2 kali 1 kuadrat dikurang 5 kali 1 plus B sama dengan 0, maka akan dapatkan hasil minus 6 plus B sama dengan 0. Sudah sampai sini bisa kita pindah ruaskan minus 6-nya ke kanan sehingga akan dapatkan hasil B sama dengan 6. Setelah kita mengetahui nilai B-nya, maka kita akan mendapatkan persamaan suku banyaknya yaitu X pangkat 3 minus 2X kuadrat minus 5X plus 6 sama dengan 0. Setelah diketahui persamaan suku banyaknya, kita bisa langsung menemukan faktor lainnya menggunakan metode yang saya gunakan di sini yaitu metode Horner. Untuk metode Horner itu sendiri, kita bisa langsung memasukkan koefisien dari persamaan suku banyaknya dimulai dari X pangkat 3 yaitu koefisiennya 1 dan seterusnya. Lalu setelah sudah memasukkan masing-masing koefisien, kita bisa langsung menghornerkan dengan nilai X yang sudah diketahui yaitu 1. Nilai 1 ini turun terlebih dahulu, lalu 1 dikalikan 1 sama dengan 1, 1 ditambah min 2 sama dengan min 1, min 1 dikalikan 1 sama dengan min 1, min 1 ditambah min 5 sama dengan min 6, min 6 dikalikan 1 sama dengan min 6, min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Setelah didapatkan hasil seperti ini, kita bisa ubah lagi ke dalam persamaan X-nya, yaitu menjadi X kuadrat minus X minus 6 sama dengan 0. Apabila X pangkat 3 ini turun, maka akan berubah nilainya menjadi X kuadrat. Begitu juga dengan yang lainnya. Apabila kita sudah mendapatkan persamaan seperti ini, maka kita dapat dengan mudah langsung saja memfaktorkannya menjadi X min 3, X plus 2. Inilah yang menjadi faktor lain dari persamaan suku banyak yang ditanyakan pada soal. Selanjutnya kita lanjut ke soal kedua, yaitu diberikan persamaan fungsi X sama dengan 2 log akar 12X plus 4. Yang ditanyakan yaitu nilai X yang memenuhi persamaan fungsi X sama dengan 3 adalah, di sini sebelumnya merupakan materi logaritma. Dan untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan konsep logaritma. Dan sebelumnya ini berbentuk A log B sama dengan C, bisa kita ubah menjadi A pangkat C sama dengan B. Kita jabarkan dulu, A-nya itu sama dengan 2, B-nya sama dengan akar 12X plus 4, C-nya sama dengan 3. Di sini tinggal dimasukkan saja, A-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3, maka akan menjadi 2 pangkat 3, dan B-nya yaitu akar 12X plus 4.
Nah, karena di sini berbentuk akar, maka ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, syaratnya ini yaitu isi dalam akarnya itu harus bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak mungkin juga negatif. Setelah ini bisa kita pakai pembuat 0, kita sama dengankan dengan 0, maka 4-nya bisa pindah ruas ke kanan menjadi min 4, lalu akan didapatkan hasil X-nya yaitu min 4 per 12, atau bisa disederhanakan min 1 per 3. Setelah ini kita bisa membuat garis bilangannya dengan bulatan penuh karena di sini lebih dari atau sama dengan. Kita masukkan min 1 per 3-nya, lalu di bagian kanan kita bisa taruh 0 misalnya, dan untuk di kiri kita bisa taruh min 1. Langsung saja untuk nilai X sama dengan 0 kita masukkan ke dalam persamaannya, sehingga didapatkan hasil 4 yang sudah tentu lebih besar dari 0. Maka untuk bagian kanan ini bernilai positif. Sedangkan untuk bagian kiri yaitu X sama dengan min 1, kita masukkan ke dalam persamaannya, didapatkan hasil min 8 yang lebih kecil dari 0, sehingga bernilai negatif. Nah, karena yang bernilai positif di sini ruas bagian kanan, maka kita akan menggunakan ruas bagian kanan ini. Nah, selanjutnya kita bisa melanjutkan soal yang tadi. 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan untuk menghilangkan akar kita bisa mengkuadratkan masing-masing ruasnya, sehingga 8 kuadrat menjadi 64, dan untuk bagian kanannya hilang akarnya. Nah, setelah ini kita bisa pindah ruaskan menjadi 12X sama dengan 64 dikurang 4, 12X sama dengan 60 tinggal dibagi 12 sama dengan 5. Nah, setelah ini masih ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu nilai B harus lebih besar dari 0. Kenapa harus lebih besar dari 0? Karena di sini angka yang dipangkatkan yaitu A-nya bernilai positif, sehingga dipangkatkan berapapun tidak mungkin negatif dan tidak mungkin juga bernilai sama dengan 0. Maka di sini yang mungkin hanya lebih besar dari 0. Langsung saja kita tuliskan B-nya yaitu akar 12 X plus 4, kita masukkan nilai X-nya yaitu 5, sehingga didapatkan hasil 12 kali 5 60 tambah 4 64, yaitu akar dari 64 sama dengan 8, dan 8 ini sudah tentunya lebih besar dari 0, sehingga bisa dinyatakan bahwa nilai X sama dengan 5 telah memenuhi syarat. Jadi inilah hasil akhir atau nilai X yang memenuhi persamaan fungsi X 2 log akar 12X plus 4 sama dengan 3. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.